warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib yang alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, tiang pelengguh sami boleh rawuh lek masjid niki teberi kriuk tepada melinggih di tempat niki untuk kita memperpanjang i'tikaf kita, memanfaatkan waktu yang sangat diistijabahkan oleh Allah ma bainal maghrib wal isya, yaitu waktu antara maghrib dan isya. Hadirin rahimakumullah, sendek teman mulai lanjut pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin niki yang iring pelunggu sami untuk diberi kriuk berwasilah tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami sakjari umat beliau akhir zaman niki tekican bedait kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والأئمة الصوفية المحققين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله، وإلى أرواح جميع مشايخنا ولوالدينا. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ولدرجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kadang sekali tahadiahan bacaan surat Al-Fatihah tipa seluruh para mutasaddiqin, mutasaddiqat, mumfiqin, mumfiqat, para dermawan sak sampun menginfakkan sebagian rezekinya untuk kemajuan syiar Islam khusus oleh lingkungan Kebon Bawak Timur dan sekitarnya sesuai dengan hajat beliau semua masing-masing. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, keluarganya diampuni segala khilaf salahnya, diterima amal ibadahnya. Tiang penunggu sami mudah-mudahan terpedait lemak terpesopok oleh surga seluruh keluarga kita. Ala hazinah wa ala nakulitin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kelanjutan kajian pengajian kitab Al-Mursyidul Amin niki, makin niki kita sudah sampai kepada Al-Babul Hadiya wa Thalathun, yaitu bab yang ke-31. Dia terasa wah pira tahun wah niki. Okay. Alhamdulillah baun tersampai bab yang ke-31, yaitu fit taubati, jelasan tipat yang pelungguh sami si Imam Al-Ghazali tentang taubat. Wa fihi fusulun wa huwal awwalu min rubu'il munjiyat. Jarin sak penembek gati sasin tulisan si Imam Ghazali dalam kitab niki, yaitu seperempat dari kitab Imam Ghazali sak terakhir tentang masalah rubu'ul munjiyat, hal-hal yang bisa menyelamatkan tiang penunggu sami. Jarin sak pertama kitab niki seperempat daripada kitabnya berbicara tentang ibadah. Seperempat sak kedua berbicara tentang adat istiadat. Seperempat sak ketelu berbicara tentang al-muhlikat, hal-hal yang menjerumuskan kita kepada keburukan dan itu menghancurkan diri kita. Sampun terbahas sak piranan wah tutuk. Jadi sak penghujung piranan sak tutuk masalah gurur, masalah tertipu. Banyak orang tertipu, itu jadi penghujungnya. Nah, seperempat sak terakhir atau sak keempat daripada kitab Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin niki, yaitu tentang al-munjiyat, hal-hal sak bau nyelamatan tiang pelungguh sami. Jadi lamun tiang pelungguh sami wikanan tentang masalah rubu'ul muhlikat, hal-hal sak nyedak elek diri tiang pelungguh sami, kita tahu tentang hal itu, maka akan timbul di dalam diri kita itu rasa berhati-hati, sehingga kita jangan sampai terjerumus untuk merugikan diri sendiri. Lamun tak pahami tentang rubu'ul munjiyat, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, maka tiang pelungguh sami akan merasa senang, arak rasa cemoh pada ndik terjak putus asa. Karena apa? Akan ada jalan keluarnya dari setiap apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ndik sempit, tidak. Arak soal dengan niki hidup niki, nggih, merasakan hidupnya sempit sekali, berdosa dosa endang diri, pokok dinar cemoh-cemohan. Nah, itu karena apa? Kebanyakan melihat dari sisi muhlikat, sesuatu yang menghancurkan dia. Tetapi lamun tuah perajahin, lamun tuah nenao tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, maka kita akan merasakan kegembiraan. Arak caren teja napiaran tingkatan diri kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kitab niki jatuh bahasan isi Imam Ghazali tentang taubat. Napi si taubat niki,
Nah, jadi sak teparan taubat niki arak teparan taubat, arak teparan inabah, arak taubah, arak inabah, arak aubah. Nah, niki telu niki nggih. Beda-beda niki. Lagu makin niki taubah yang kita bahas. Oke, mudahan nutut waktu bares. Lamun nutut waktu baru nggih kita coba sampean. Lagu lamun dek nutut waktu ya malik. Jarin taubah itu artinya ar-ruju' an maksiatillah ila taatillah. Jarin itu kembali dari tadinya berbuat maksiat kepada Allah, kita kembali kepada Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan yang benar. Niki rurung wah tebeng sida Allah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Lagu ternyata hidup kita ini mengambil jalan yang bengkok. Sak mula tersadangan si Allah taala jok reden Allah taala jok surga. Lagu ternyata tiang pelungguh sami niki memilih jalan setan, memilih jalan kemaksiatan. Nah, pas jika kita lihat dalam pertengahan perjalanan hidup kita niki, kita ingat tentu deh salah langkah tiang nih, tiang kepusak hidup niki yunin tulak malik be jalan Allah taala niki. Nah, itulah yang namanya kita bertaubat. Nah, adik dekat kanca kitab niki nggih, pemahaman kita yang bacakan pelungguh niki nggih. Nah, i'lam annal ayatil wal akhbara, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dallat ala wujubit taubah, menunjukkan atas wajibnya bertaubat. Kama qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a, hendaklah kalian semua bertaubat kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Niki surat An-Nur ayat 31. Jadi berdasarkan ayat niki, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki kita semua diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah. Le ayat niki tersebut jami'ah, seluruhnya, semuanya. Ia sugih, ia miskin, ia jari bos, ia jari pelayan, nggih, ia bidang ke ia putih ke ia beak ke beremberuan makhluk niki, selama ia jari manusia pasti terhinggapi sifat salah, maka wajib hukumnya untuk kita bertaubat. Nah, lanjutkan sikit ayat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Niki. Jadi surat At-Tahrim niki nggih. Jadi berdasarkan ayat niki Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar segera kita bertaubat. Ndak tunggu-tunggu, ndak anteh-anteh. Pak, kita yang ketua ndak makin kira-kira ande narak dengan niki berdua kelambi apa tangkong? Oh, tangkong apa kelambi? Oh, kelambi. Kebun bawa kelambi. Yeah. Jadi lamun berdua kelambi baru sholah niki nggih. Nah, muarak dengan niki sengaja neke boyak rawok mentampukan dari kelambi niki
dengan niatan aru lemak kejak ke persik unin, lemak masih jak ke popok unin, mun bait rawak bait bebelang, napi orang bebelang. Sa ones pendek niki kan, mana kira-kira dengan niki ya waras apa ya salah sadar, dengan miring disinting kan, setengah dolas. Ngajarin barak meno arak sopok dengan umpama Malik niki baru terjadi bejait tangkong, bejait kelambi. Lamun timu kan tangkong niki. Wasolah niki lah barak jas niki. Nggih, ada mantap pidak nunin terlalu ngaji lalu roh lalu kembek niki. Tiba-tiba tebang-tebang si tukang jahit mun demak, gunting mun serek duan. Nggih, mun robek mun gunting Malik. Aru lemak termasih terjahit Malik kunin kira-kira dengan niki dengan senewen apa dengan jogang. Duaan. Maka begitulah kita kadang jadi manusia itu. Ada orang yang sudah aslinya itu sesungguhnya hidupnya fitrah, suci, terlahir ke dunia niki dari perut ibunda kita dalam keadaan suci. Wah tebangan tak niki sampai balik terdidik kita. Sengaja dia melumuri dirinya itu sehingga kotorlah batinnya. Dengan harapan aduh lemak wah jak taubat masih hunin. Berarti orang itu tidak beres hidupnya. Jadi dengan saat bertaubat itu sesungguhnya dengan saat sengaja. Nah, umpama nane berdua terkelambi bagus sih terjaga, mau terikat rapi, solah niki tiba-tiba tertaik sih, tain belincak cek aneh. Apa nih? Encong terlalu pintung, encong terlalu besuk, mau sabunin niki segera. Namun dengan saat niki dengan sadar atau dengan gila? Sadar. Ini perumpamaan niki. Jadi kita itu setelah kita menjadi orang yang baik, diberikan kehidupan yang bagus oleh Allah, nggih, dia narak dengan tebang lengi si Allah Taala. Jadi hidup niki wah fitrah. Yuladu alal fitrah. Dia sudah dalam keadaan baik, suci. Ternyata dalam hidupnya niki arak bayin tan nyempeal, keliru, khilaf, lupa. Aran kita manusia. Wa ma sumiyal insan illa nisyanihi, dek deparan manusia lamun dek lupa. Nah, pas jingkeun lupa niki ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai entan ye niki laek, ye niki sebenarnya salah. Gara-gara lingkungan, gara-gara pergaulan, salah kejarian. Akhirnya dia ingat, encong nih ya taubat. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan kita bertaubat itu. Nah, dengan saat lalai saja dia disuruh segera bertaubat. Apalagi orang yang sengaja untuk mengotori daripada jiwa dan pikirannya, hatinya, ruhaniyahnya. Niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jarin ini niki arak batur kadang-kadang niki arana itu puas-puasan berdiri niki dengan si tebajang lemah lam tuh angkat lemah tobat tunin. Nah ini orang jogang kan dia pada barak dengan sa bejait kelambi dia langsung robek doa niki mun lemah ini tahu bejait mun den pelot bejulu kan mun den inalilahan bejulu. Niki lah hadirin rahimakumullah niki nggih. Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami berembentan adik sa yang penunggu sami niki menurut Imam Ghazali adik terjadi manusia Malik hendak terlupaan jati diri yang terjadi manusia, sehingga kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya pintu taubat, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah dait malik niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanik, at-taibu habibullah, dengan sak bertaubat niki adalah kekasih Allah. Nah, iya ran habib nih. Ni betul-betul habib paran niki dengan sak girang bertaubat. Nah, habibullah itulah kekasih Allah. Wattaibu minadz-dzambi kamal la dzambalah, dan orang yang bertaubat dari dosanya laksana dia tidak pernah mengalami dosa. Nah niki baru niki ndak anta tunda-tunda. Jarin sak pertama basin Imam Al-Ghazali rahimahullah niki wajibun alal faur, wajib bertaubat niki segera. Yang penunggu sami makin tengah chat, nggih, ngechat le iman ta atau kena pakaian tadi kisi chat. Lamun tadi ngonean lalu kira-kira ini jalan bersih le pakaian ta. Jangan mendot, jangan ke setahun-tahun, jangan ngeletak le pakaian ta. Niki jangan kumel. Lagu lamun meno teri si cet, coba demakan minyak cet niki langsung telang. Begitulah laksana kita itu berbuat dosa. Begitu kita berdosa, kita sadari, maka kita segera bertaubat. Niki alal faur, segera pasal niki. Sendik teman datang bertemu malaikat Israel. Lamun julan bertemu malaikat Israel kanca dosa si persik lo nyala kan. Tanpa ampun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa qala alaihi salatu wassalam, lallahu afrahu bi taubatil abdil mu'min mir rajulin nazala fi ardin dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa wada'a ra'sahu fanama naumatan. Belo gati hadis niki sin tulis si Imam Ghazali. Sungguh lallah lam taukid sin teparan niki, lamun lillah karena Allah, lamun lallah sungguh Allah itu afrahu sangat gembira. Nah jadi sesuai dengan keagungan Allah, dia encemah barat manusia, tetapi niki bahasa adik sak menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ia santer isi rede, santer isi suka lek tiang pelunggu sami jadi panjang. Ia kembali Allah taala niki santer isi na cemuh bi taubatil abdil mu'min, sebab taubatnya seorang hamba yang beriman dengan sak mukmin, terbandingan daripada seorang laki-laki yang berteduh di sebuah tempat yang tandus, fi ardin dawiyatin, niki di bumi yang tandus, ma'ahu rahilatuhu, di mana dia punya kendaraan berdua tunggangan. Lek tunggangan niki ia arak makanan lek deriki, arak bekal lek deriki. Fa wada'a ra'sahu fanama naumatan, menon lampak jauh gati lek padang pasir, ia jauh lalu kelampan, tiba-tiba melek istirahat ilek sopok loluan misal niki lah kemai idap loluan niki yang istirahat dulu onen. Sementara bekal niki selapun sintolo elek kendaraan, elek tunggangan, unta lah mencara padang pasir niki itu jaran telah mana tu tak entolok selapun mun ia mai beidap elek mun kerok tiba-tiba fastaiqadha wa qad zahabat rahilatuhu, tiba-tiba ngase-ngase dek narak teh wah saat anu niki kendaraan unten biar gelian telang sambil jauh bekal Nabi coba jarak lihat dengan niki lamun barak niki model
timuk bat laut daya sepi semang dia narak dengan sini telek padang pasir doang sini telek pasti berpikir wah be sejak selamatan kena ni berembin tak kejak mangan nginem napi sak kejak lampak pasti menokat niki dengan niki kan. Nah tiba-tiba niki lelah berboyak niki be boyak berusaha boyak ketuk-ketik fatalabaha hatta iza ishtadda alaihi al-haru wal atasha masyaallah niki jang ke panas leteng isi lalu boyak ngos-ngosan caren tita niki wal atas kehausan tiba-tiba nggih arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa anamu hatta amut napi unin lamukah menitang kunin menu caren yang lalu beboyak wah narak dait tulak biasa tahu sak baru beslanggah niki unin lelah wah teduan bewah nembe-nembe jak caren wah kemati-mati bewah aneh unin terus karingan meno fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta unin niki mun sang badai kaku jak kemati jaga lete tiba-tiba tinduk pada dengan mati dan tinduk karingan meno fastaiqadha fa iza rahilatu indahu alaihi ta'amahu wa syarabahu tiba-tiba nun ngase sekecet mungkin arah angin sekedi sini dap ngasen congok lek derike terus unten nggih kendaraan makanan tiba-tiba lek tu coba bayangkan berembejak kecemoh dengan niki la ilaha illallah sang dek narak wah lek bawaan dunia ni lebih cemoh lekan ia wah niki karena apa karena dia akan terselamatkan engkah najak kehausan mbejak laik niki wahara jak jari kendaraan niki maka perasaan orang yang seperti itu tidak seberapa dibandingkan cemohan Allah Ta'ala bahasa niki tiba dengan sabar taubat dan tekangan si Allah Ta'ala Allah maha dahsyat kegembiraannya daripada orang yang seperti itu ya situ umpamaan niki si Allah Ta'ala bagi dengan sabar taubat lagu dakak meno ini sebarak baru arwah aneh lemak wah niki taubat sekali-kali unin kan malah paling susah niki bekelip ia pintar lagu ibu bodoh beruan pintar lagu ibu bodoh niki bapak ibu pak unin kena ustaz unin niki kembali lalu bertaubat unin siapa yang jadi maling ni Allah Ta'ala unin yang membuat kita mencuri ini kan Allah unin yang membuat kita berzina itu Allah yang menggerakkan kita unin ini kan takdir sudah tulen pelian diri iya pintar lagu ya bodoh nah makanya kalau di sini disebutkan i'lam anna taubah ibaratun an ma'nan yantazimu min salasati umurin ketahuilah bahwasanya taubat itu ya terdiri dari 3 urusan ilmun pertama berilmu harus tenau niki wahalun dan ada kondisi batin yang sadar wa fi'lun dan ada perbuatan yang harus kita lakukan harus kita menjadi orang yang berilmu saya nggak napi sekedi-kedi takdir sekedi-kedi takdir padahal ia pelih otak niki ia ruan dek nuah ngaji akhirnya apa dia menjadi nanti aliran Jabariyah Sinteparan selapuk-lapuk niki Allah Ta'ala doang segeraan niki taat jak sida nuah tegeraan si Allah Ta'ala lengi jak gawe sida maksiat gawe iya tegeraan si Allah Ta'ala ni nah ini salah jarin Allah Ta'ala niki ndek nuah milu maling ada yang jadi maling ada yang berzina ndek nuah milu berzina Allah Ta'ala meskipun khairuhu wa syarruhu minal
minallah. Ini kan rukun iman. Rukun iman itu kan salah satunya adalah meyakini bahwa yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Ini harus betul-betul kita pahami. Ada saat milih taubat, hendak menjadi alasan dia bertaubat gara-gara Nabi. Yuk sapiak tiang gawe maksiat ini kan Allah Ta'ala unin terus. Nah, iya salah langkah. Okay. Padahal dia tidak tahu kalau yang baik dan buruk itu hakikatnya memang adalah dari Allah, dan yang menggerakkan kita itu adalah Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan, okay? Fujuroha wa taqwaha. Saya berikan Anda dua jalan, jalan sesat dan jalan ketakwaan. Kalau Anda mencari jalan yang sesat, yang aku buat ini, sesatlah Anda. Kalau Anda mencari jalan yang takwa, yang lurus ini, maka selamatlah Anda. Pilih. Nah, niki. Yang kan tesebutan mami pengulu girang baca ayat niki. Nggih. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dengan sak beriman, beramal soleh, ya kan? Maka dia adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. No. Kebalikan. Innal ladzina kafaru, ya. Nabi nen. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin namun fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dengan sak kafir niki, dengan sak musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Sudah ada itu. Ipada barang niki misal. Memang Allah menjadikan pada hakikatnya ada kebaikan, ada keburukan. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Niki kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyablukum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati, jadikan hidup untuk menguji kita, saya paling soleh amal teh. Niki. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah juga menciptakan yang baik dan yang buruk sebagai ujian. Niki kita diuji sebenarnya. Nah, maka mana yang akan kita pilih? Contoh misal niki bapak tukang. Lamun dengan niki pihak balik, masa tukang niki jadi balik? Ya kan? Ini baik. Ara ibu-ibu tukang pihak jaja, masih sida jadi jaja entah. Kan? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan ada yang namanya pencurian, ada yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi Allah tidak akan menjadi bagian dari maksiat. Ono. Paham Ibu? Nah, lamun dah pahami niki, insyaallah benarlah kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah, memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ndek sekedik-kedik jak tersandari diri tatipa takdir arwah, takdir Allah Ta'ala, wah tepiak terjadi maling munin. Wah, salah itu. Padahal kesuruh teniki. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, berbuatlah kebaikan kalian, Allah akan menilai nanti. Rasul akan menilai, wal mu'minun, orang-orang beriman akan menilainya. Seolah gawe tenilai ente seolah si batur, lengi gawe tenilai ente lengi si batur. Nah, niki hadirin rahimakumullah niki nggih. Nah, ya kembek niki taubat niki wajib dait harus segera.
Nah, li'annal khul'a 'anil ma'asi wajibun 'ala dawam. Sebab mencegah diri dari kemaksiatan itu wajib hukumnya selama-lamanya. Niki. Jadi terjauhan diri terhadap maksiat niki harus dalam terus menerus sampai selama-lamanya niki. Wa kadzalika ta'atullah wajibatun 'alad dawam. Demikian juga kita taat kepada Allah itu selama-lamanya. Wajib hukumnya untuk selama-lamanya narak dengan taat semendak. Oke? Pacun taat dekan masih balik sampai umur 6 dasa engkah taat, bukan, wajib sampai selama hayat dikandung badan. Nah niki semenuan juga terhindari maksiat niki wajib hukumnya selama-lamanya niki. Nah kemudian yang kedua, wali annahu la yakhlu ahadun an dzambin yusibuhu imma bil jawarih aw bil khawatir wa aqalluhu adh-dhuhulu wal ghaflatu 'anillahi ta'ala. Nah, sak kedua ia angkat tersuruh wajib bertaubat segera niki sehingga manusia niki ndek nembau ndek pasti entan jak berdosa. Ini kadang-kadang disebabkan oleh jawarih anggota tubuh kita. Iman si terpelihara ndek mbait barang-barang diharamkan, maten telengan. Mata nah bagus. Ya buta niki kan. Ndek arane ya buta niki nek tahu yang barang sataharaman niki pendengah lekan. Arak dengan buta, ya demen berdengah dengan gibah, milun jari, mau terdosa. Ya, au bil khawatir, semua badannya ni kita pelihara, angen sandek ini bau terjaga. Maka ni narak tadah sandek terberdosa. Selama terjadi manusia biasa, ndek terjadi pangkat nabi. Okay? Maka selama itu pasti kita akan dihinggapi yang namanya dosa. Semakin tinggi pangkat dengan kedudukan dengan niki, semakin tinggi goyangan dan niki ujian. Nah, ujian-ujian itu kalau tidak kita sadari, maka akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Niki baru terbicara masalah taubat. Namun dengan ahli tasawuf niki mengatakan taubat itu baru pintu pertama itu. Nggih. Kita rujuk, kita kembali kepada Allah itu dari meninggalkan maksiat. Niki, dek teman bau arak terus tingkatan kedua al-inabah kuning teparan. Nggih. Innahu wajaa biqalbin munib. Wah, bahasa niki dalam Al-Qur'an niki kan dia datang menghadap Allah dengan hati yang inabah, hati yang bertaubat. Inabah ini apa? Ar-ruju' nggih minat taksir wal ghaflah ila zikrillah. Dia itu kembali kepada Allah dari kelalaian. Niki menuju senantiasa zikir kepada Allah. Wah kurang, wah gawe maksiat, wah niki ndek gawe maksiat, lagu masih lali kepada Allah, lali zikir. Ini makomnya muqarrabin. Lagu lamun taubat itu makomnya orang awam munin dengan ahli tasawuf. Niki di atasnya itu namanya inabah. Pelih entan nanu niki zikir sekecet mau ngimpi ndek wah gawe maksiat niki lah jari wali wah nane unin wah merasa diri terus jadi waliullah nggih jari waliullah unin paran diri dia sudah maksiat sudah itu. Jadi tingkatan kemaksiatannya sudah berbeda dengan tingkatan orang yang bertaubat tadi. Ini butuh inabah kembali ini. Benar. Masya Allah.
Tingkatan berikutnya adalah itu muqarrabin tadi, nggih. Baru tingkatan para anbiya sudah itu, ya, yang namanya aubah, kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diibaratkan perjalanan itu ibarat orang Isra Mi'raj. Nah, ini terusan masalah anu kecet niki kan versi ahli tasawuf niki. Jadi perjalanan Isra itu ibarat perjalanan taubah. Terus naik Mi'rajnya itu sampai langit ke-7 itu perjalanan inabah. Terus naik ke Sidratul Muntaha itu perjalanan aubah. Menang. Nah, jadi wawasan doang sekedik niki nggih. Nah, rak jari memang soal ini di buku atau di MB apa kena nane. Paling tidak ada yang terbuka pikiran kita, ya kira-kira kena. Niki nggih hadirin rahimakumullah. Nah, kembali juga sabar baru niki. Jadi ia mesti wajib bertobat segera niki karena kita jadi manusia dia terluput pasti saja gawe dosa salah. Lamun dek ni si awak pasti isi hati. Niki bahasa Imam Al-Ghazali. Wa taubatu anhu sya'nul anbiya wa siddiqin wa sya'nu man lam yarda min hayatihi bi mujarradil wujudi bila faidatin. Dan taubat itu sendiri merupakan perilaku dari para nabi, wasiddiqin, perilaku daripada orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang yang lurus hidupnya. Jadi lamun bertobat Bapak Ibu pada kenen yang perlu sami turut kelampan nabi, turut kelampan dengan sak lurus hidupnya. Wa sya'nu man lam yarda min hayati bi mujarradil wujud bila faidatin. Dait niki kelampan dengan merasakan dia tidak mau hidup hanya sekedar hidup di dunia ini tanpa faedah. No. Kita melen hidup elek dunia niki adik sak berfaedah. Adik sak selamat niki. Maka itulah tujuannya kenapa kita harus mesti diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki. Nah, wa'lamu annal qalba khalqun khuliqa saliman fil asli. Ketahuilah olehmu bahwasanya hati ini diciptakan dalam keadaan selamat, sehat, salim, bersih fil asli pada awal mulanya, pada asalnya. Wa innama tafutuhu salamatu bi kaduratin tarhaqu wajha min ghabrati dzunubi wa zulmatiha. Tetapi ternyata keselamatannya itu telah dikotori niki, nggih, oleh dosa-dosa niki yang telah memayahkan wajahnya niki, disebabkan karena kegelapan daripada dosa itu. Angka sebenarnya kan itulah niki awal hidup pelik surga Bapak Ibu, suci murni, okay? Terkirim jok dunia Nabi Adam kan Siti Hawa jadi pokok balok dan niki, kemudian kita hadir ke dunia niki macam isi teracunin pegawaian dosa salah niki. Nah, si tepopok pandi jadi sabun dan niki adalah taubat, kembalian diri dan niki tipa asal sak semula bahasa Imam Ghazali rahimahullah niki. Saya enggak menon tegawe dosa kan ara nuktah sinteparan titik hitam, semakin luwek gawe dosa semakin luwek titik hitam itu, maka dia akan menjadi bekarat ngonek-ngonek. Lamun dia jelapan tepersi bares di embau tegosok niki nggih alias napi ini menjadi kufur kafir, ini terjadi syirik musyrik, nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wah ada mau pirengan cerita niki setan don melihat bertobat
Setan melet bertobat niki. Sehingga niki yang baca niki kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali niki nulis mereka. Jadi tahun dakan tukang goda masih setan niki. Nggih, kaling para ita setan doan lah tahun lelah masih jadi tukang goda niki. Melek bertobat sehingga tilek ruan dengan sak mau nikmat. Kemai panjak Allah Ta'ala sak reda si Allah Ta'ala sak butang balik surga tiang layak niki gara-gara tiang suruh sujud dia kembali sujud fasjudu li adama fasajadu iblis falam yakum minas sajidin nunin sebut niki kan le ayat niki sujudlah kamu semua dan kena malaikat fasajadu malaikat bersujud semua illa iblis kecuali iblis falam yakum nasajidin dia boleh sujud menurut ketuan si Allah Ta'ala qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk ikembek makam dia boleh sujud wah kesuruh sujud dia boleh sujud tu ni niki khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin niki kan nah dia kekembe sujud dari Adam monen niki kan mulian tiang monen kan cia monen sida pia Adam niki lekan tanah lamun tiang api dengan pia tiang monen la ilaha illallah pamulain ngentawarin cara kita mulain bejigar bani oleh Allah Ta'ala sapia niki khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ieu nin jawab Allah Ta'ala niki mun pura rak si Allah Ta'ala dengan surga fahbit minha niki ma yakunu laka an tatakabbaru fiha innaka minas sagirin jadi itu turun lekan surga tu kena payu kan dia empatut sombongan diri milik surga dia dengan sombong milik surga niki innaka minas sagirin kamu menjadi orang yang hina dina akhir Nabi saking melet saran bertobat iblis kance konco-konconya nggih kance setan-setan niki kan ngendeng Nabi Musa nah Nabi Musa ikan zaman Nabi Musa niki cerita Musa sida doan perantaran tenan enden semel yang endeng langsung nah sida doan perantaran tenan ini ada sabau terima tobat si Allah Ta'ala tunasa juga sehingga Nabi wa kallamallahu Musa taklima sida niki mau gelar kalimullah dengan sak tahu ngerawas kanca Allah Ta'ala jelas terima rawas niki Nabi Musa si Allah Ta'ala karena bergerak kalimullah nggih makin tang coba cari-cari kita ke julu niki mun coba niki bagus masih bahasan Allah Ta'ala niki mana Allah Ta'ala lagu mana syarat ya Musa murhu ya Musa ayyas juda li kubri Adam enggak ada yang disuruh niki coba Musa lamun kira-kira iblis sak melet lalu tobat niki suruh sujud ilek kubur Nabi Adam lamun bau lamun mele sujud ilek kubur Nabi Adam qabil tu taubatahu nah niki saya akan terima taubatnya setan jarang niki kan iblis jarang niki Nabi nen ya Musa ana lam asjud lahu fil jannah kaifa asjudu lahu wa huwa mayitun Adam unin layak aku le surga nek agama sujud le Adam mau makan nani Adam mah mati malik jangan sujud le iya unin no ibu akhir memang stempel wah niki iblis wah ndek mele sujud alias ndek bau terima taubat lagu si melihat terima taubat niki ya Allah niki nggih segera setan doan melihat terima taubat apalagi itu kan kalau mundan dek melihat taubat niki berarti tetu-tetu waharan niki jadi hadirin rahimakumullah
Isu niki kan. Akan sekedua juluk niki ada selama lain pembahasan niki. Okey. Nah. Kemudian fa'lam kelanjutan dulu terus niki. Fa'lam annama yata'allaqu bihi haqqal ghair. Jadi ketahuilah olehmu bahwasanya sesuatu atau taubat yang itu berhubungan dengan hak orang lain, la tasihhu taubatu anhu illa bitahkimihi wa tafwidil amri ilaih kal qisas wal mazalim wa anwa'il gharamat wa haddil qadha. Jadi tidak sah taubatnya seseorang kalau itu berkaitan dengan orang lain, kecuali dengan memberikan hukum kepada orang itu, memberikan keputusan kepada haknya orang lain, seperti kisos. Nah niki wah tematik dengan apalagi nih kasus viral niki kan, berbentan tobat untang dongke, lamun dek mele akui kesalahan. Nggih, tentu jadi pangkat macam-macam nane, bermiliar-miliar kepeng sin begalang niki. Ruan elek julun manusia berkopiah baik lagu lamun dek nakui diri menjadi pembunuh misal niki kan, atau mengembalikan al-mazalim mun apa sawan zalimi dengan dek mele kembalian malik, la tasihut taubatu anhu. Basin Mengghazali niki ndak sah taubatnya itu. No. Mujak terjauh jangka mati terus. Lamun elek dunia masih terbau kelabuin dengan. Lamun elek kubur lemak saya jatuh kelabuin malaikat mungkar nakir. Nah niki wa anwa'il gharamat, dan berbagai macam denda-denda okay, yang harus kita penuhi. Misalnya niki kan gara-gara perbuatan salah kita niki. Nah, haza liman aradat taubah, ini bagi orang yang menghendaki taubat. Namun tentu dengan niki mele bertaubat. Nah, niki jarin arak taubat niki hubungannya dengan hak Allah. Arak taubat niki hubungannya dengan hak pada manusia. Lamun tak hak bertaubat kepada Allah niki ya molah. Perbanyaklah salat. Aparan istighfar. Kata surut niki salat sunnah taubah. Coba niki amalan Bapak Ibu. Salat sunat taubah niki. Rasulullah pengendikan Rasulullah niki ma min abdin yuzlimu zamban, tidaklah seorang hamba itu melakukan dosa fayuhsinut tahura, kemudian dia memperbaiki sucinya, memperbaiki wudunya, dia berwudu niki, summa yaqumu fayusalli, kemudian berdiri untuk melakukan salat niki, fayusalli rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Yang salat sunat taubah niki nggih. Nah, yang kan disebutkan niki oleh Rasulullah, Allah itu dalam hadis qudsi ini kan, Allah nika senantiasa menengadahkan tangannya pada malam hari supaya ada kesempatan bagi orang yang bertaubat, yang tadi siangnya berdosa, jadi malam ia tahu napa bertaubat. Sengaja Allah menengadahkan tangan, apa istilahnya niki, meluaskan tangannya pada malam, pada siang hari, supaya ada kesempatan hambanya itu yang telah melakukan dosa pada malam hari, ada yang sakadu siang harinya itu untuk bertaubat niki. Jadi kesempatan itu terbuka lebar selama ruh kita nyawa dan niki dek manelek tenggorokan. Qabla an tatlu asyamsu min maghribiha, mengenai hadis. Orang itu akan tetap diterima taubatnya selama jelo matahari nike ndek terbit elek barat atau terbenam niki.
Maka kesempatan niki sangat banyak. Dan betapa banyak orang niki nggih mulia karena dia bertaubat. Jadi dengan sasolah niki ndik napa karena dia bebas dari dosa. Dengan niki ndik salah. Justru lamun tetangga kisah wali-wali Allah niki sebagian niki arak ia kan jadi wali niki gara-gara napi, gara-gara bertaubat kepada Allah. Kisah napiaran Utsbatul Gulam arak aran sopo anu niki sahabat namanya Utsbatul Gulam niki ya bejatlah pokok niki nggih. Akhir saking puncak kebejatannya niki datang coba-coba dengah majelis taklimna Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Basri niki seorang tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat. Pengajian dengah niki saking den ase diri niki muntalang niki di dengaran pengajian maren-maren coba dengah niki pengajian, dia menyadari merenungkan keadaan dirinya yang serba gelap hitam niki nggih. Akhirnya dia pingsan. Menon jigah niki tekenen si Hasan Basri dengan pasek kunen tekenen niki ada yang tahu diri melemak kunen niki dengan sak pasek niki lemak jana kekel ilik neraka sair kunen niki sikit niki nyurak-nyerik. Terus ente bacaan ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk dia takut kepada Allah. Segera dia terus doan mentientan nunin tekena si ayat niki kan arab bae masa melema ada takut tipa Allah taala wa ma nazala minal haqq, dan kamu ikut kepada ayat Quran yang telah diturunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dia jari dengan ahlul kitab wah ngone tebeng solah-solah niki lupa karingan fatala alaihimul amad, maka masa itu berlalu akhirnya tanpa bermanfaat. Faqasalat qulubuhum, sehingga menjadi keras hati mereka. Nah niki akhir dia ingin bertaubat. Lagu tiang bertaubat Syekh unen niki lagu arak syarat tiang unen kira-kira lah mau bertaubat unen telu jak kendang niki unen mudahan ke tak kabulan si Allah Ta'ala bahasa niki. Pertama lamun tiang bertaubat niki mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukaan aten tiang adisi tiang bau jelap paham Al-Quran unen no. Jadi jak yang bertobat wah niki lagu mudah-mudahan ada kesat terbukaan lagu pintu hatiku untuk cepat memahami Al-Quran. Sak kedua tiang nunas di Allah Ta'ala ada yang sak sugur dengan biwih tiang niki suara sak lembut yang bisa setiap orang mendengarnya hatinya akan lembut no. Saketelu tiang nunas tipe Allah Ta'ala ada saat tiang tikicanin rezeki min haisulayah tasib sandin sangke-sangke mu tentu baik. Utsbatul Gulam niki non taubatun nasuha, betul-betul dia bertaubat meninggalkan dunia kelam niki menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala niki, tekun beribadah, tekun ngaji, dia jadi orang yang alim. Marak doon sak telu niki lamun napi nyugulan nasihat niki dengan niki lunak hatinya di depannya dan banyak orang yang insaf niki. Lamun engkah ngajahan niki oleh-oleh niki oleh dalam balen tiba-tiba iarak ruti di dalam balen mano karomah daripada Utsbatul Gulam yang bertaubat itu. Ini hadirin rahimakumullah, ini banyak gati kisah-kisah niki nggih. Nah, mudah-mudahan niki oleh sak maghrib niki nggih
sampai Isya niki menggugah hati kita untuk segera kita menyadari diri kita, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dibuka oleh Allah untuk segera bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Nah niki baru niki kita coba jalani sholat sunat taubah, usolli sunatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, arak sholat sunat awabin. Nah, jadi lamun tuas sembayang nabiaran sholat sunat taubah, perbanyak baca istighfar. Tendek kurang 70 kali. Sei beristighfar 70 kali, Allah akan ampuni dosanya 70.000 kali. Oh, dosa tersa anu niki yang ampuni niki. Nah, yang kat tiang niki seneng tiang dengar niki baru niki arah amal-amalan niki dengan zaman tekocet nih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya malam-malam niki lagu astagfirullah niki mesak kedua niki aku mohon ampun kepada Allah, genti si nastaghfirullah jari nun, kami mohon ampun, kami semasyarakat ini segubuk niki mohon ampun kepada engkau ya Allah. No. Nah niki kan baun Rabbi zidna zidni ya, lamun zidni mesak ada doa lawan ya Allah tambahkan ilmuku nih, ada yang selaput bertambah ilmu entah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Berikanlah kami semua segubuk-gubuk niki taufik. Ndak mesak ada doan wafiqni pelit taran niki. Nggih. Wa wasi'lana rizqan thayyiba. Berikanlah kami semua ini rezeki yang halal, yang thayyibah. Nah niki kan itu dari taubat itu, nggih, doa niki. Hadirin, wafiqna, ya wah. Alur biasa lain kena wafiqni, itu wafiqna unit. Ada saat milu doan sekebon bawah. Nggih. Nah, Rabbi zidna, nggih. Nah, lawan ketulisan. Insyaallah. Nah hadirin rahimakumullah, sampun niki entah tiang iring penunggu sami karena sampun liwat Isya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni kita, menerima taubat kita, dan kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.